Jihan sudah kembali ke Jakarta. Sekarang dia bersama Marsha. Kalau begitu, perburuan kita mulai kembali. Kenapa, Jihan? Anda mau apa lagi? Saya mau uang 3 miliar saya. Sekarang. No, kenapa? Kenapa, Mam? Mami sengaja bikin satu bank account lagi untuk simpan uang itu. Dan sekarang hilang. Jihan? Kenapa ada Jihan di sini? Bukannya dia udah bertunangan sama Alfa? Apa yang dia lakukan di hotel ini? Mungkin saya udah terlalu lama membiarkan kamu bebas. Tapi sekarang saya berhasil menangkap kamu. Dan kali ini, saya nggak akan membiarkan kamu lolos lagi. Tolong bukain pintunya! Ada gadis cantik yang jago banget bikin sambal. Sambalnya enak banget. Hotel yang tadinya sepi menjadi ramai gara-gara dia. Saking rajinnya dia bekerja, kami selalu mengingatkan makan. Bajihan, makan yuk, makan. Ya kan, Nan? Iya. Ci, kamu kapan pulang? Kami semua kangen sama kamu. Kamu nggak lupa sama alamat hotel ini, kan? Semoga video ini sampai ke kamu ya, Ji. Orang-orang di sini sayang sama kamu. Aku harap ini bisa bikin kamu kembali. Wow, dapat lagi nih popcorn buat gue berarti. Gue kan udah, Kang Jihan. Makasih ya udah bawain kamu sekarang. Tapi nggak ada mesra-mesraan ya. Apa sebentar lagi aku bakal nyusul kamu, Jeff. Maaf ya, aku belum sempat ketemu sama ibu. Tapi satu hal yang pasti, selama ada kamu di sini, pasti akan selalu terasa damai. Jihan, aku akan melindungi dan mencintaimu selamanya. Mungkin ini karma karena aku udah ngancurin hati lelaki setulus Alfa. Maafin aku, Fa. Andai aja dari awal kamu gak perlu ketemu aku atau aku tetap menjaga jarak sama kamu. Soal urusan tender, saya jagonya. Pak Ardian. Sial, pakai acara ketemu mereka lagi. Halo, saya nggak tahu kalian ada di sini. Saya malah nggak habis pikir kalau Bapak tuh kok ada di sini. Bapak kan punya hotel sendiri, iya kan Pak? Iya, saya kebetulan ada urusan di sini. Mumpung kita ketemu, bagaimana kalau kita ngobrol dulu? Ya, sudah lama kita tidak berbagi informasi. Aduh, gimana ya? Saya udah ada janji sama orang lain nih. Kita berdua kadang nggak Pak orangnya. Nanti biar saya bantu Pak kalau Bapak punya bisnis sama dia. Sekarang mumpung kita ketemu, kita ngobrol dulu Pak. Ayo Pak. Orang berduit emang paling suka seenaknya. Lebih baik aku turutin apa kemauan mereka. Bisa runyam urusan sama orang-orang tajir yang gila ini. Toh Jihan sudah ada di genggaman. Dia nggak bakal kemana-mana. Gimana Pak? Ya oke deh kalau gitu nanti saya minta asisten saya untuk reschedule meeting.
Lagi pula saya lebih baik ngobrol sama kalian berdua timbang ngurusin bisnis yang nggak seberapa. Nah, gitu dong Pak. Itu keputusan yang tepat. Silakan duduk. Oke. Aduh. Mungkin Mas Gito benar. Aku harus kirim pesan buat kamu. Biar kamu tahu, aku benar-benar berharap kamu kembali. Hai, kamu yang aku harap nonton video ini. Mungkin ini kedengaran ekstrim. Tapi aku berhenti makan dan minum sampai cintaku yang hilang memberiku kabar. Aku mau cerita sedikit. Ada perempuan yang masuk di dalam hidup aku. Dia baik. Pekerja keras, dan mau menolong siapapun yang ada di dalam hidupnya. Mungkin dia gak sempurna di mata orang lain, tapi dia sempurna di mata aku. Aku tahu kamu punya sedikit rasa yang sama denganku. Tapi yang gak aku paham, kenapa kamu menyerahkan kita? Kenapa kamu gak ngasih kesempatan buat aku perjuangin kamu? Perjuangin kita. Kalau memang kamu mau pergi, seenggaknya izin dulu sama aku. Jangan pergi gitu aja, tanpa kabar. Di malam gelap, dia berjalan sendirian. Hatinya penuh beban, cinta datang, kadang pergi. Namun dia takkan berhenti. Oh bunga di taman hati, kau temukan keindahan di setiap air mata. Ada bintang berkilau di balik gelapnya malam. Kasian ya. Kita bantu share ya biar bisa cepet ketemu sama ceweknya. Iya. Bucin banget nih cowok. Tapi kasian juga. Kita bantu share yuk. Ayo. Seringkali jiwa terluka pada Tuhan, dia memohon. Oh bunga di taman hati, kau temukan keindahan di setiap air mata. Ada bintang berkilau di balik gelapnya malam. Dimanapun kamu berada, aku harap video ini sampai ke kamu. Kamu gak perlu balik lagi sama aku. Kita gak perlu punya hubungan apa-apa. Apa? Mereka putus? Apa gara-gara aku?
deeply in love with Jihan ya. Terlihat tulus and serious. Ya iyalah Mami, kalau nggak serius juga Alfa nggak mungkin dong tunangan sama Jihan. But ya, itu membuktikan kalau Jihan tidak pulang ke tempatnya Alfa. Kamu yakin kamu nggak tahu Jihan di hotel mana? Ya udah, lo semangat interviewnya, semoga lancar dan semoga lo dapet kerjaan yang lebih baik di sana. Amin. Aku baru ingat. Ini. Jen, kamu kenapa baru kasih lihat foto ini sekarang? Ya maaf Mami, aku lupa. Mami tahu nggak itu di mana? Ya, nggak salah lagi. Mami tahu betul tempat ini. Kita ke sana sekarang. Iya, Mam, aku ambil tas dulu sebentar. Go. Malam ini, Jihan, kamu akan jadi milikku sepenuhnya. Kenapa kamu gak ngasih kesempatan buat aku perjuangin kamu? Seperti ini, Han. Aku ingin dicintai. Seperti cara Alfa mencintai. Han, kok kamu udah masuk sih? Bukannya kamu libur 3 hari ya? Han, kamu ngeliatin apa sih? Tadi aku ngeliat kayak orang yang pernah aku kenal. Sampai kapanpun, Farhan gak akan bisa mencintaiku seperti dia mencintai seseorang yang ada di hatinya. Buat apa aku menikah dengan Farhan kalau aku gak akan bisa ada di hatinya? Alfa, Mama boleh masuk? Alfa, kamu belum makan. Mama udah lihat yang kamu post di medsos. Kamu sudah mengungkapkan perasaan kamu terhadap Jihan. Tapi please, Mama mohon, kamu jangan nyiksa diri kamu. Kamu makan dulu ya. Mas, aku makan juga nggak akan ngerubah apapun. Kalau kayak gini terus, bisa-bisa Alfa jatuh sakit. Papa.
Sila, kamu kenapa tiba-tiba sedih seperti ini? Aku mau membatalkan rencana pernikahanku sama Farhan, Pak. Sila, bukannya hal ini yang selama ini kamu idam-idamkan? Kamu cinta kan sama Farhan? Lantas kenapa dibatalkan begitu saja? Farhan gak cinta, Pak, sama aku. Aku tahu soal itu. Dan semakin aku pikirin, aku semakin sakit, Pak. Sila, kamu tolong dengerin Papa. Mungkin saat ini Farhan belum bisa mencintai kamu. Tapi suatu saat nanti setelah kalian menjalin pernikahan, kalian tinggal serumah, bahkan kalian punya anak, itu Farhan pasti mencintaimu. Jadi kamu harus percaya dengan diri kamu sendiri. Kamu bisa yakinkan bahwasanya Farhan akan mencintai kamu. Pernikahan ini kan sudah kita bahas dengan mamanya Farhan. Kok tiba-tiba pernikahan dibatalin seperti itu aja? Nggak bisa semudah itu dong sayang. Papa yang malu. Sila. Sila. Jihan, kenapa kamu nggak ngabarin aku, Jihan? Mas Alfa. Mas Bos. Mas Alfa, makan ya Mas. Bu Prita khawatir banget loh sama Mas Alfa. Tadi saya diminta buat beliin soto ayam kesukaan Mas Alfa ini. Iya Mas Bos, nanti kalau sakit siapa yang repot Mas Bos? Saya suapin ya Mas Bos ya. Sebentar. Terowongannya buka dong. Ngeong 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 ngeong. Tolong jangan bikin mood saya tambah buruk. Gimana ini nak? Ini makanannya kita taruh sini aja ya Mas. Barangkali Mas Alfa berubah pikiran. Iya Mas Bos, makan ya. Ya udah, kita permisi dulu Mas. Makan ya Mas Bos. Jadi gimana? Mas Alfanya tetap nggak mau makan, Bu. Kami permisi dulu. Ya. Kenapa kamu sekaget itu, Jihan? Kamu pikir kita nggak ketemu lagi? Sekali sama kamu. Oh bunga malam, di mana kau berpijak antara dua dunia yang penuh dilema. Oh bunga malam, dapatkah kau bertahan menari di atas garis kehidupan?
Kenapa kamu sekaget itu, Jihan? Kamu pikir kita nggak akan ketemu lagi? Sekali sama kamu. Kali ini kita akan long time. Nggak usah buru-buru. Waktu kita panjang. Malam ini kita akan bersenang-senang, Jihan. Oh. Sini. Hah? Nggak usah mau. Jihan! Alfa, kamu jangan gini dong. Kita semua khawatir sama kamu. Jihan juga pasti sedih kalau ngeliat kamu seperti ini. Kamu makan ya? Aku nggak lapar, Ma. Dan please, stop nyuruh-nyuruh aku makan. Aku nggak akan makan kalau Jihan belum ada kabar. Karena hidup aku nggak ada artinya kalau nggak ada Jihan. Jihan! Halo, ada apa sih? Mas, tolong buka link yang saya kirim. Aku lagi sibuk, Prita. Apa kamu masih bisa bilang begitu kalau ini menyangkut anak kamu? Hai, kamu yang aku harap nonton video ini. Mungkin ini kedengaran ekstrim. Tapi aku berhenti makan dan minum sampai cintaku yang hilang memberiku kabar. Alfa. Ini apa-apaan sih, Prita? Ada apa? Alfa kenapa? Alfa benar-benar sedih karena tunangannya pergi, Mas. Dia tidak mau makan, tidak mau minum, sampai gadis yang dia cintai itu kembali lagi kepada dia. Tunangan? Ini apa-apaan sih? Kenapa aku nggak tahu apa-apa soal ini? Kenapa kamu nggak pernah cerita soal dia punya tunangan? Aku nih ayahnya loh. Mas, itu nggak penting sekarang. Aku pun nggak tahu mereka bertunangan. Tapi sekarang gadis itu pergi meninggalkan Alfa tanpa bilang apa-apa, Mas. Aku khawatir kesehatan Alfa jadi terganggu. Aku sudah bujuk dia makan, dia minum, tetap dia nggak mau, Mas. Aku sudah nggak tahu mau ngubungin siapa lagi kecuali kamu. Yaudah, aku kesana sekarang. Apa sih? Aku yakin tadi itu suara Alfa. Apa yang terjadi sama dia? Siapin mobil sekarang ya. Antar saya ke bandara. Oke. Awasi Jihan di atas. Siap, Pak. Gimana ini, Mom? Sebentar, tahan dulu.
Oke, Jen. Pelan-pelan ya. Let's go. Halo, Halo, ya Bu. Selamat malam Bu. Ada yang bisa kami bantu? saya mau ketemu dengan Bapak Yuda Pratama. Apakah Ibu sudah ada janji dengan Bapak Yuda? Atau Ibu tahu kamarnya nomor berapa? Sudah, tapi saya lupa nomor kamarnya. Baik Bu, sebentar saya cek dulu. Iya. Ups, au! Jatuh. Biar kami yang bereskan Bu. Oh, oke. Terima kasih ya. Ya, baik Ibu. Halo? Oh begitu, oke. Oke baik, terima kasih banyak ya Pak Yuda ya. Mas, ternyata saya sudah dijemput, terima kasih ya. Ya, baik Ibu. Sama-sama. Royal Suite, Mam. 1057. Sini, Mam. 1057. Ke kiri, Mam. Ya, Bos. Baik, Bos. Sekarang saya menuju kamar, Bos. Saya akan berjaga di sana 24 jam sampai Bos datang. Oh, siap, Bos. Siap, Bos. Aman, Bi? Aman. Tapi, Mam, agak cepet dikit ya, Mam. Kamu sabar, kamu jangan bikin Mami panik dong. Iya, cepet. Aku ada nih. Jen, gak bisa. Coba, masukin. Cabut. Nah. Gimana, Jen? Kesana, Mam. Jihan? Jihan, it's me, Mami. Jihan? Astaga, Jihan. Mami, Jihan. Are you okay? Ya ampun, Jihan. Untung aja gue langsung sadar kalau tuh ngilang. Lo gak apa-apa? Makasih ya, Jen. Lo udah nemuin gue. Mami, makasih ya. Mam, aku boleh pinjam handphonenya? Oh, boleh sayang, boleh.
Kenapa kamu gak ngasih kesempatan buat aku perjuangin kamu? Perjuangin kita. Kalau memang kamu mau pergi, seenggaknya izin dulu sama aku. Jangan pergi gitu aja, tanpa kabar. Dimanapun kamu berada, aku harap video ini sampai ke kamu. Alfa, dia... Ji, lo harus balik ke sana deh. Kasihan Alfa. Oke, sekarang kita pergi ya. Ya. Oke, let's go. Let's go, let's go, let's go. Alfa. Papa nggak pernah ngajarin kamu jadi laki-laki menyedihkan kayak gini. Papa nggak perlu datang ke sini kalau cuman mau nyeramain aku kayak gitu. Alfa, Papa tuh tahu gimana rasanya. Gak bisa mendapatkan sesuatu yang ingin kita miliki. Kalau soal yang satu ini, itu menurun dari Papa. Tapi kamu jangan menyakiti diri kamu sendiri kayak gini dong. Papa tahu apa tentang aku? Papa ini orang tua kamu. Orang tua mana yang gak pernah hadir di dalam momen penting di dalam hidup anaknya sendiri? Orang tua mana yang memikirkan keadaan bisnis dibandingkan keadaan anaknya sendiri? Loh, Papa mikirin kamu. Ini buktinya Papa ada di sini kan? Aku nggak butuh Papa ada di sini. Lebih baik Papa pergi daripada mood aku tambah hancur, Pak. Siapa perempuan itu? Bikin Alfa jadi seperti ini. Sejujurnya aku takut, Fah. Aku takut untuk kembali ke sini. Karena aku ngerasa mungkin semakin lama aku ada di sini, luka aku akan semakin dalam. Tapi dibanding semua itu, ternyata aku jauh lebih takut untuk kehilangan kamu. Alfa. Nak, kok kamu makin parah begini sih? Kamu benar-benar gak mau makan sampai sekarang. Seenggaknya kamu minum sedikit aja. Mau? Mama tahu hati kamu lagi terluka. Tapi kalau kamu begini terus kan makin banyak hati yang terluka, Nak. Mama gak sanggup kalau kamu kenapa-napa, Alfa. Setiap kali aku ingin bersenang-senang sama Jihan, selalu aja dia menghalangi. Sekarang aku malah terpaksa ngurusin kisah cinta anak muda kayak gini. Siapa pula perempuan itu yang berani bikin anakku jadi begini? Kalau aja Alfa ngenalin ke aku terlebih dahulu, aku pasti akan tahu orang macam apa dia itu.
Mama mohon, Alfa. Kamu jangan siksa Mama seperti ini. Please. Ma, aku bener-bener butuh waktu sendiri, Ma. Alfa, kamu mau kemana? Alfa, kamu mau kemana? Alfa, kamu kan masih sakit. Alfa! Maafin aku, Alfa. Aku udah buat kamu kayak gini, maafin aku. Jihan, kamu kembali. Tante, maafin aku, Tante. Jihan, aku tahu kamu pasti kembali. Sini, aku bantu kamu ya. Kamu mau minum? Kenapa dia ada di sini? Gak mungkin. Gak mungkin anakku berhubungan dan bertunangan dengan seorang pelacur. Gak. Alfa gak boleh menikah dengannya. Anakku gak boleh menikah dengan perempuan seperti dia. Ya Tuhan, padahal harusnya aku bahagia karena hari ini aku mau menikah. Tapi hatiku nggak bisa berhenti ngerasa gelisah. Padahal aku cuma ingin hidup tenang. Hidup bahagia bersama seseorang yang aku cintai. Tapi kenapa sesulit ini? Padahal akhirnya Farhan bersedia buat menikah sama aku. Sila, kamu kenapa nangis sayang? Kamu kan sebentar lagi mau nikah. Enggak apa-apa, Pak. Aku lebih baik nangis dan sedih sekarang daripada aku harus menangis seumur hidup karena menikahi lelaki yang salah. Aku tahu aku salah ngomong kayak gini, Pak. Tapi Papa ngerti kan? Aku cuman ingin hidup bersama dengan orang yang benar-benar mencintai aku. Saya mau ini semua warna putih. Siap, Pak.
Mas. Ya, Pak. Ini ada acara apa ya? Ini akad pernikahannya Dr. Farhan, Pak. Farhan akan menikah. Mas, bisa tolong panggilin Dokter Farhan nggak? Saya ada urusan penting sama dia, saya mau bicara berdua. Ibu seneng banget, bahagia banget hari ini. Akhirnya kamu mau nikah. Ibu udah bisa tenang dan gak khawatir lagi. Sekalipun ibu udah gak ada, udah ada seseorang yang bisa jagain kamu. Ibu nggak boleh ngomong kayak gitu ya. Ibu harus sehat terus biar bisa lihat Farhan, nanti ibu punya cucu ya. Amin. Maaf, Pak. Di depan ada laki yang mencari Pak Farhan. Katanya sih ada hal penting yang mau dibicarakan, Pak. Siapa ya? Maaf, saya tidak tanya namanya, Pak. Oh iya baik, suruh tunggu sebentar ya. Siapa sih kayak gini? Nggak tahu, ibu tunggu sebentar ya. Iya, yaudah. Anda mencari saya? Mau apa lagi Anda datang ke sini? Saya tahu Anda mencintai wanita malam itu. Dan saya merestui kamu untuk menikahi dia. Saya mau kamu bawa dia pergi sejauh-jauhnya dari sini. Saya tidak akan pernah menghalangi dan saya tidak akan mengganggu. Anda mau mempermainkan saya? Atau Anda mau menjebak Jihan lagi? Oh, no. No, Dr. Farhan. Saya melakukan ini karena saya menyadari sepenuhnya bahwa Jihan bisa jadi duri yang berbahaya di tengah-tengah keluarga saya. Makanya saya pengen kamu bawa dia pergi secepatnya. Supaya dia bisa menghilang dari kehidupan anak saya. Anak Anda? Alfa anak Anda? Yes. Saya juga nggak mengerti, Dr. Farhan. Kenapa dari sekian banyak orang, Jihan harus jatuh cinta sama anak saya. Kalau kamu bisa bawa dia pergi, saya berjanji, saya akan membuatkan rumah sakit buat kamu. Saya akan wujudkan apa yang selama ini menjadi impian dari hidup kamu. Jadi Anda datang ke sini agar saya datang pada Jihan dan meminta Jihan untuk hidup bersama saya. Di saat Jihan sedang jatuh cinta pada anak Anda, Alfa. Pak Ardian, Anda ini lucu sekali ya. Dulu Anda sangat terobsesi pada Jihan. Anda ingin mendapatkan Jihan dengan segala macam cara. Tapi sekarang, tiba-tiba Anda ingin melepaskannya. Di saat Anda sudah tahu di mana Jihan. Yang seharusnya itu mempermudah Anda untuk mendapatkan Jihan. Tapi maaf sekali, sayangnya kali ini, saya ingin Jihan menang. Jangan naif, Dr. Farhan. Saya tahu, kamu itu begitu mencintai dia. Sampai kamu rela terluka demi melindungi dia, kan? Ya. Anda benar. Saya sangat mencintai Jihan. Maka dari itu, saya akan mengorbankan perasaan saya. Sesakit apapun itu, saya akan rasakan. Tapi yang jelas, saat ini saya ingin Jihan hidup bahagia.
Come on, Dr. Farhan. Come on. Coba dipikirkan lagi. Tawaran saya ini bisa sangat menguntungkan kamu. Bahkan sampai 2 kali lipat. Bukan hanya kamu akan mendapatkan seorang wanita yang selama ini kamu cintai, tapi kamu akan mendapatkan sebuah rumah sakit yang selama ini kamu idam-idamkan. Sekali tepuk, 2 lalat. Dr. Farhan, kita bukan anak kecil. Jangan sampai kamu terbutakan oleh cinta, sampai kamu melewatkan kesempatan emas yang hadir di hadapan wajah kamu. Semua masih terasa mimpi. Sebelumnya nggak pernah terpikirkan kalau aku akan kembali lagi ke sini. Maaf ya, Pak. Aku udah bikin kamu tersiksa. Alfa. Sayang. Sayang, ini bukan mimpi. Ini beneran kamu, sayang. Gimana keadaan kamu? Hah? Udah enakan? Kamu minum dulu ya sebentar. Sayang, kamu jangan pernah ninggalin aku lagi ya. Aku bener-bener gak bisa hidup tanpa kamu. Maafin aku ya, sayang. Aku gak akan kemana-mana. Maafin aku ya. Aku udah bikin kamu sakit kayak gini. Tante. Duh, kenapa sih kalian selalu bikin mama iri deh? Mesra banget sih. Terima kasih ya Jihan. Tante udah gak bisa ngebayangin keadaan Alfa kalau kamu gak datang. Tante, justru aku yang minta maaf. Alfa sakit kayak gini kan karena aku. Harusnya aku yang bisa jagain Alfa. Kamu jadi tahu kan betapa berharganya kehadiran kamu untuk Alfa? Iya Tante, aku gak nyangka ada orang yang benar-benar membutuhkan aku segitunya. Pasti dong sayang, pasti ada orang yang selalu membutuhkanmu dan mendambakanmu. Sama seperti mama yang selalu menantikan kamu untuk kembali ke hidup mama, sayang. Anda dari tadi berbicara seolah Jihan ini adalah milik Anda. Anda itu seharusnya sadar, Jihan itu bukan milik siapa-siapa. Dan tidak ada satu orang pun yang berhak menentukan dengan siapa Jihan akan hidup. Dan jika Anda berpikir bahwa saya sama seperti Anda salah besar. Anda benar, saya memang ingin menolong orang banyak. Tapi jika sumber tempat itu dari Anda, saya tidak akan mau. Jihan sekarang sudah hidup bahagia dengan Alfa. Dan saya tidak mau merusak kebahagiaan Jihan. Seperti Anda yang suka merusak kebahagiaan orang lain.
kurang ajar. Tiba-tiba datang merusak acara orang. Cinta Jihan pada Alfa bukanlah sebuah dosa. Anggap saja apa yang terjadi saat ini itu hukuman dari Tuhan atas apa yang sudah Anda lakukan selama ini. Jadi sekarang saya minta, pergi dari rumah saya. Sekarang! Kamu akan menyesali semua ini. Aku nggak akan rela anakku bersama wanita malam itu. Nggak akan kubiarkan. Mas Ardian kemana sih? Udah dicariin kemana-mana kok nggak ada. Selalu aja dia datang dan pergi sesuka hatinya. Bu, lagi nyari siapa? Saya lagi nyari Pak Ardian. Mas Giton lihat nggak? Perasaan tadi pagi Pak Ardian tuh pergi, Bu. Kelihatannya sih buru-buru, tapi udah tahu mau kemana. Apa mau ke Jakarta ya? Soalnya pakaiannya rapi, terus bawa tas, Bu. Padahal baru saja dia sampai semalam. Kok dia udah pergi lagi? Dia belum sempat ketemu sama Jihan. Mbak Jihan ada di sini, Bu? Kamu belum ketemu? Dia datang pagi-pagi banget. Justru dengan adanya Jihan, keadaan Alfa membaik. Alhamdulillah. Berarti doa Mas Bos terkabul, Bu. Mbak Jihan balik lagi ke sini. Oh, berarti Pak Ardian pergi karena lihat kondisi Mas Bos baik-baik aja. Kan Mbak Jihannya udah kesini lagi ya kan, Bu? Apa memang benar begitu? Atau karena dia memang nggak peduli sama anaknya sendiri? Brengsek! Aku harus lakukan sesuatu. Bukan Ardian namanya kalau aku semudah itu menerima kekalahan. Apa Mas Ardian masih marah karena aku nggak kasih tahu dia soal pertunangan Alfa dan Jihan? Padahal ini kesempatan buat dia baikan sama Alfa. Tapi dia malah merusak semuanya dengan pergi dari sini. Halo darling, ada apa? Kamu kangen sama aku? Setelah sekian lama, akhirnya kamu hubungin aku juga. Ada apa sayang? Maaf, tapi saya nggak mau buang-buang waktu. Saya ada pekerjaan buat kamu. Kerjaan yang mana nih? Kalau untuk nemenin kamu sih malam ini aku free kok. Tinggal kasih tahu aja di hotel yang mana. Saya punya pekerjaan yang jauh lebih penting. Menarik. Sepertinya ini bukan pekerjaan biasa ya? Yang jelas kali ini, kamu nggak perlu tidur dengan siapa-siapa. Kamu cukup tunggu instruksi dari saya dan ikuti. Oke. Tapi Pak Adrian tahu kan, semuanya itu ada harganya. Kamu tenang aja. Saya akan bayar kamu 3 kali lipat lebih besar dari biasanya setelah semuanya beres. Jadi kapan kita bisa mulai? Kamu tunggu kabar dari saya. Gak boleh ada siapapun yang bilang tidak sama Ardian. Kamu udah salah langkah, Dr. Farhan. Kamu mau main-main sama saya. Oke, Dr. Farhan. Let the game begin.
Jihan. Ya, Aku boleh nanya kamu sesuatu? Kamu kenapa ninggalin aku waktu itu? Alfa, sebelumnya maafin aku. Aku ngerasa kamu tuh laki-laki yang baik. Kamu pantasnya dapat perempuan yang lebih baik dari aku. Yang gak punya masa lalu buruk kayak aku. Jihan, kamu itu wanita terbaik buat aku. Janji, jangan pernah lepas cincin ini lagi. Jihan? Bukannya dia udah pergi sama Jenny? Kenapa dia masih ada di sini sama Mas Alfa? Bu Nilu? Bu Nilu. Bu, lihat Bu. Kalau ibu mau hidup anak ibu selamat, buat dia menuruti dan mengikuti apa yang menjadi keinginan saya. Kalau sampai ibu gagal, saya akan pastikan hidup dia akan semakin hancur lebur. Saya bisa mengubah hidup kamu, Jenny. Tugas kamu itu nggak sulit kok. Yang perlu kamu lakukan hanyalah membeberkan fakta. Bilang ke Alfa dan Prita siapa sosok Jihan sebenarnya.